Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Saya sebagai guru, sebagai mahasiswa UPB pada Universitas Muhamka, melalui kegiatan ini saya akan buat video pembelajaran bersama anak-anak terkasih, dan ini merupakan salah satu syarat untuk saya mengikuti UGIN. Harapan saya semoga hasil yang saya buat bersama anak-anak bisa menjadi nilai yang baik untuk hasil saya sebentar nanti pada saat UGIN. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Siap, kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Pagi semua. Ibu ada lihat sampah di depan. Siapa yang tugas tiket hari ini? Iya. Tugas tiket itu tanggung jawabnya untuk kasih bersih kelas, lihat sampah-sampah yang ada, angkat dan buang pada tempatnya. Ya, sekaligus ketua kelas yang punya tiket, pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, berdoa, selesai berdoa terus menyanyikan salah satu lagu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. Semangat berdiri. 2, 3. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Satu-satu. Agripa Matana. Hadir. Agustinus Weki. Angelia Beskadir. Ariannya Hosyo. Christine Ukat. Diana Bless. Lydia Sartimina. Ibu tanya dulu, yang tidak ada kehadiran di kelas sudah tahu alasannya apa? Apa alasannya? Nanti kasih ingat teman supaya lain kali kalau jam belajar harus belajar. Ya. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Hari ini kita sudah tidak belajar lagi tentang konsep ilmu ekonomi. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu ekonomi, kita ingat kalian sedikit lagi tentang ilmu ekonomi. Kalau kita belajar tentang konsep ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia, baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang. Hari ini kita tidak belajar tentang konsep ilmu ekonomi, tapi hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan. Ibu punya laptop, sudah ada materinya, hanya saja infokusnya belum siap. Nanti kalau ibu lihat bagaimana besok kita bisa lanjut, kita lanjut. Ya, kita belajar satu persatu. Yang pertama tentang pengertian kelangkaan.
ya sesuatu yang susah didapat atau sesuatu yang terbatas. Apalagi sesuatu yang ketersediaannya itu hanya dalam jumlah sedikit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Iya, ibu mau tanya dulu, siapa tahu kelangkaan itu apa? Siapa tahu kelangkaan itu apa? Nanti kita tulis di rumah ayatnya yang begini. Iya, sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam jumlah yang terbatas. Kadang bukan jumlahnya saja terbatas, tetapi kan itu sudah tidak ada. Ya, secara umum kelangkaan itu kalau menurut siapa? Salah satu pakar ekonomi yang dia berbicara tentang kelangkaan namanya Lionel siapa? Lionel Robin. Ya. Menurut Lionel Robin, kelangkaan itu adalah karakteristik manusiawi. Artinya hal yang mudah terjadi dalam kalangan manusia. Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia, tidak semua kebutuhan manusia itu dipenuhi. Contoh, kalian punya kebutuhan hari ini. Kalian tulis kebutuhan hari ini, terus kalian keluarkan uang yang ada di saku kalian. Apakah kebutuhan yang kalian tulis tadi dengan jumlah uang yang ada di saku itu mencukupi kebutuhan? Tidak. Ada yang mencukupi? Ada yang tidak mencukupi? Ada. Kalau yang tidak mencukupi itu yang sangat berkaitan dengan kelangkaan. Ya, kita belajar lagi. Apa saja faktor-faktor, apa saja ciri-ciri daripada kelangkaan? Jadi kelangkaan itu memiliki ciri. Kelangkaan memiliki ciri yang pertama, sumber daya yang diperlukan manusia itu jarang untuk kita temui. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia itu lebih tinggi daripada sumber daya yang tersedia. Kemudian yang ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas. Atau sama juga dengan tidak mencukupi kebutuhan manusia. Dan yang keempat, harga permintaan itu melambung. Sehingga kalau dia punya harga melambung dibandingkan dengan dia punya harga biasa, maka pengaruhnya kayak apa? Permintaan tinggi atau permintaan menurun? Tinggi. Kemudian yang kelima, konsumen harus berkorban demi mendapat alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia itu berupa barang dan kemudian yang berikut kita akan belajar tentang jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan di situ ada 4. Ya. Jenis-jenis kelangkaan itu ada 4. Yang pertama, Kelangkaan sumber daya manusia. kelangkaan sumber daya manusia, kemudian kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya kewirausahaan, dan kelangkaan sumber daya modal. Itu adalah termasuk dalam jenis-jenis kelangkaan. Ya. Ibu ada punya video pembelajaran tentang materi kelangkaan. Kalian nanti kalau buka di YouTube-nya Ibu, lihat di situ ada video pembelajaran. Kalian belajar di situ, kemudian kalian diskusikan. Di situ ada pertanyaan. Menurut kalian, menurut pandangan kalian, Ibu bagi dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kalian semua Ibu harapkan untuk masing-masing kasih naik HP, terus dia buka di YouTube-nya Ibu, terus dia nonton video pembelajaran yang Ibu buat tentang materi kelangkaan. Ya. Di situ kalian kelompok 1 punya tugas itu untuk memberikan pemahaman tentang pengertian kelangkaan dan ciri-ciri kelangkaan. Jadi dari itu kalian buat rangkumannya atau kesimpulannya kalian buat di situ. Kemudian yang berikut kelompok 2 itu buat jenis-jenis kelangkaan dan penyebab kelangkaan. Jadi jenis-jenis kelangkaan itu apa saja, penyebab daripada kelangkaan itu apa saja.
Kemudian kelompok tiga itu nanti berkaitan dengan dampak daripada kelangkaan. Dampak daripada kelangkaan itu apa saja? Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan? Ya, tadi Ibu sudah sebutkan sampai di jenis-jenis kelangkaan, yaitu ada 4. Yang pertama, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya kewirausahaan, dan kelangkaan sumber daya modal. Kemudian yang berikut ada penyebab kelangkaan. Apa saja penyebab daripada kelangkaan? Kenapa kelangkaan itu ada? Kalau kelangkaan ada, berarti kita harus tahu penyebab daripada kelangkaan itu apa. Siapa yang tahu? Salah satu penyebab kelangkaan itu apa? Pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perbedaan letak geografis, dan pandemi. Iya. Jadi untuk penyebab kelangkaan itu ada 6. Ada 6. Yang pertama, pengaruh dari pertumbuhan penduduk. Kemudian dari kemampuan produksi. Kemudian yang ketiga, perbedaan letak geografis. Ada di satu tempat yang dia punya daerahnya subur, tapi ada di tempat lain yang dia punya daerahnya tidak cocok untuk bertanam. Mungkin dia lebih ke hasil laut. Kemudian ada perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi juga itu sangat menyebabkan kelangkaan. Sisi tidak baik daripada perkembangan teknologi itu ada, dan sisi baik daripada perkembangan teknologi itu ada. Mengerti? Mengerti. Iya. Teknologi yang semakin canggih itu ada mendatangkan sisi baik, dan teknologi yang semakin canggih itu juga ada berdampak yang tidak baik untuk masyarakat. Contoh, kalau yang perkembangannya sudah baik, yang sudah bagus, kebanyakan tenaga manusia itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Makanya terjadi pengangguran, kan? Lapangan kerja itu sudah tidak butuhkan manusia lagi. Ya. Kemudian yang berikut ada bencana alam. Jadi bencana alam juga bisa menyebabkan salah satu penyebab dari kelangkaan. Contoh, tiba-tiba banjir, kan? Ya. Tiba-tiba banjir, maka hasil sawah sudah habis. Bawang-bawang, cabai-cabai itu semuanya habis. Kemudian yang berikut, yang paling pengaruh kepada penyebab kelangkaan yang kemarin-kemarin kita semua alami itu adalah apa? Pandemi COVID itu sangat berpengaruh kepada kelangkaan. Penyebab kelangkaan salah satunya itu adalah COVID. Kenapa COVID Ibu? COVID itu sudah kita di rumah, kita sudah tidak boleh keluar dari dalam rumah, kan? Semua aktivitas itu kita lakukan dari rumah. Akhirnya banyak karyawan di perusahaan itu yang diapa? Dipecat. Bukan dipecat, di PHK. Iya, atau diistirahatkan di rumah. Kalau karyawan sudah di PHK, bagaimana mereka punya penghasilan bulanan? Otomatis mereka tidak memiliki penghasilan bulanan, kan? Masyarakat hidup semakin susah dengan adanya COVID. Kemudian yang berikut adalah dampak daripada kelangkaan. Kalau sudah COVID, sudah yang tadi, maka dampak daripada kelangkaan itu ada. Dampak dari kelangkaan itu apa saja? Iya, kenaikan harga. Apalagi? Pengangguran meningkat. Kriminalitas meningkat. Yang berkaitan dengan pengangguran itu yang tadi dibilang. Semakin maju iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga manusia itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Akhirnya pengangguran terjadi di mana-mana. Ada pengangguran di mana-mana. Dampak dari pengangguran itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mereka tidak punya pekerjaan, akhirnya dengan cara-cara yang tidak baik mereka mencari untuk mendapatkan uang. Contohnya kriminalitas, perampokan, kan? Di kota-kota besar itu copet, pencurian, begal di mana-mana. Itu salah satunya daripada dampak daripada kelangkaan. Kemudian angka kemiskinan bertambah, kan?
terakhir, materi yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi kelangkaan. Ya, bagaimana cara kalian untuk mengatasi kelangkaan? Iya, kita mulai membuat skala prioritas. Skala prioritasnya apa? Kita mulai tulis, kita punya kebutuhan yang paling diutamakan dulu, kan? Baru yang namanya keinginan. Kadang kita itu mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu apa? Seperti baju, makanan, minuman. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, kan? Tapi kalau keinginan itu bisa saja menjadi kayak koleksi. Keinginan saja, contoh baju, dia beli baju belum tentu untuk dia pakai, mungkin hanya sebagai koleksi. Atau dia beli apa? Sepatu. Laki-laki topi, perempuan tuh hobinya tas-tas. Ya, itu bukan dinamakan dengan kebutuhan. Jadi, ya bagaimana cara kita supaya kita mengatasi kelangkaan? Dengan salah satu caranya adalah kita memprioritaskan skala kebutuhan kita. Yang berikut yang kedua. Yang kedua adalah menghemat sumber daya alam. Kita tidak boleh boros dengan sumber daya alam. Kenapa kita tidak boleh boros dengan sumber daya alam? Karena ketika kita boros dengan sumber daya alam itu dia berpuluh tahun loh dia jadi lagi. Contohnya minyak bumi, bahan bakar. Suatu saat kalau minyak bumi itu dia selesai, maka sudah selesai. Makanya sekarang PLN mereka itu pakai tenaga air sebagai bahan apa? Penerangan. Di Temel mereka pakai sumber daya air untuk ini matahari sebagai mereka pengganti PLN. Jadi mereka di mana-mana lampu padam, tapi kalau di daerah Temel itu tidak, karena mereka pakai pembantu listrik tenaga air. Jadi tenaganya itu berasal daripada air. Jadi mereka tidak pakai minyak. Kemudian yang berikut, memelihara kelestarian alam. Yang suka bakar-bakar hutan itu hati-hati. Suatu saat kalian punya anak cucu sudah tidak bisa menikmati, kan? Kemudian yang berikut, memanfaatkan sumber daya pengganti. Dan yang berikut, mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Ya, itu saja materi dari Ibu. Kalian menonton video pembelajaran yang sudah Ibu kirim linknya. Sekarang kalian punya tugas untuk membuat mendiskusikan di dalam kelompok tentang pengertian kelangkaan, apa saja yang menyebabkan kelangkaan, jenis-jenis kelangkaan, kemudian dampak daripada kelangkaan itu apa, dan bagaimana cara kalian untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Ya, dengan hasil video yang sudah kalian nonton. Silakan kalian kerjakan sekarang. 3. Wih, jangan buang sampah sembarangan.
Yang kayak tadi sudah kelihatan. Sebelum kalian lanjut presentasikan hasil diskusi kalian, kalian semua berdiri biar semangat. Kita menyanyi lagu kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang dan digeleng-geleng. Dengan semangat, berdiri semuanya. Tampil lagu kepalaku ke depan.
terus ada yang tempel, kalian buka lah, ada yang tempel. Shalom, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Shalom, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami akan mempresentasikan hasil Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdasarkan video yang telah kami nonton. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran video yang telah kami nonton. Yang pertama adalah pengertian kelangkaan ekonomi. Yang kami ambil dari kesimpulan pengertian kelangkaan ekonomi adalah kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Dan juga ciri-ciri kelangkaan, sumber daya yang jarang bisa didapat, yang kedua adalah ciri-ciri kelangkaan. 1. Sumber daya jarang bisa didapat. 2. Keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. 3. Jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas. 4. Harga peminat melambungi tinggi dibanding dengan harga biasa. 5. Konsumsi harus berkorban demi mendapatkan alat kemasan yang berupa barang atau jasa. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan video pembelajaran yang telah kami nonton. Menurut kelompok kami, dampak kelangkaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan harga. Artinya, jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Yang kedua, pengangguran meningkat. Artinya, kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi. Yang ketiga, kriminalitas meningkat. Artinya, untuk memuaskan kebutuhan seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang untuk memperoleh alat tukar.
diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Yang keempat, angka kemiskinan bertambah. Artinya, minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada cara mengatasi kelangkaan. 1. Menyusun skala prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu membuat perencanaan. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam bukan warisan dari leluhur, melainkan merupakan pinjaman dari anak cucu dan cici kita. 3. Memelihara kelestarian alam. Setiap hari ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Bukan hanya itu saja, kayu-kayu keras juga banyak ditebang kemudian diekspor sebagai barang mentah. Keempat, manfaat sumber daya pengerti. Ada 2 jenis sumber daya alam yang di bumi ini, yaitu sumber daya alam yang dapat terbarukan. Dalam sumber daya alam tidak terbarukan, sumber daya alam tidak terbarukan. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya sarapan pagi sumber daya manusia produksi. 6. Mengelola sumber daya modal dengan tempat guna. Mengelola sumber daya modal berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas. Demikian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Ya, sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka menurut video pembelajaran yang sudah mereka nonton. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil video yang telah kami amati, yaitu tentang dampak kelangkaan. Dampak kelangkaan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, pengangguran meningkat. Yang ketiga, kriminalitas meningkat. Dan yang keempat, angka kemiskinan bertambah. Ada juga cara mengatasi kelangkaan. Bisa dibagi menjadi 6 bagian. Dampak kelangkaan adalah 1. Kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Hal ini terjadi karena siapa cepat dia dapat, dan siapa berani bayar lebih tinggi dia juga yang dapat. 2. Pengangguran meningkat. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Nomor 3, kriminalitas meningkat. Untuk memuaskan kebutuhan seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak
benih. Cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya pengganti. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 2 dan kelompok 3 saatnya untuk kita buat kesimpulan. Ya, itu yang hanya beberapa menit, tapi kalian bisa pakai itu untuk lihat video pembelajaran yang ibu kirim di link kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa maju untuk mempresentasikan hasil dari video yang kalian tonton. Ya, sekarang kita akan buat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu tentang kelangkaan. Tadi kelompok 1 batasnya sumber daya, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia itu tidak tercukupi. Itu menurut kelompok 1 kan? Kemudian menurut kelompok 1 juga bahwa kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi yang paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Kemudian yang ketiga, menurut mereka bahwa menurut Lionel Robin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Karena kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kesimpulan yang berikut ciri-ciri daripada kelangkaan. Ciri-ciri daripada kelangkaan tadi apa? Kelompok 1. Yang pertama, sumber daya jarang bisa didapat. Kemudian keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Yang ketiga, jumlah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sangat terbatas. Permintaan melambung tinggi dibandingkan dengan harga biasa. Artinya, ketika barang yang terbatas itu diminta oleh banyak konsumen, otomatis dia punya harganya tinggi. Contoh ketika kelangkaan minyak tanah, kan? Kalau minyak tanah sudah langka, sementara manusia semua konsumen itu membutuhkan minyak tanah, kan? Sekarang sudah jarang orang masak dengan kayu, hampir semua sudah pakai kompor. Pemakai minyak tanah itu banyak, sementara persediaan sedikit, itu mengakibatkan pengaruhnya sudah ke apa? Harga. Kemudian yang berikut, konsumen harus berkorban untuk mendapat alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Di sini lagi ada jenis-jenis daripada kelangkaan. Tadi menurut kelompok 2 ya. Kelompok 2 mengatakan bahwa jenis-jenis kelangkaan itu ada 4. Yang pertama apa? Kelangkaan sumber daya manusia. Yang berikut kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dan yang keempat kelangkaan sumber daya modal. Ya, kemudian ada menurut kelompok penyebab kelangkaan. Ada ciri-ciri kelangkaan dulu. Oh, sudah ciri-ciri kelangkaan sudah, jenis-jenis kelangkaan sudah. Sekarang pertumbuhan apa? Pertumbuhan penduduk. Kemudian ada kemampuan produksi, ada perbedaan letak geografis, ada perkembangan teknologi, ada bencana alam dan pandemi. Ibu kasih salah satu contoh tentang bencana alam. Kenapa bencana alam bisa dikatakan sebagai penyebab kelangkaan? Contoh, kalau waktu di musim hujan, petani-petani itu mereka punya sawah kena banjir, hasil panen mereka itu menurun. Yang berikut adalah dampak daripada kelangkaan. Ya, dampak-dampak kelangkaan itu apa saja? Dampak-dampak kelangkaan itu kenaikan harga. Kalau barang sudah langka, otomatis pengaruhnya ke harga. Kan? Contoh kalau antrian bensin sampai pernah 1 liter adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini. Cara mengatasi kelangkaan. Ya, cara mengatasi kelangkaan yang paling pertama itu tadi menurut kelompok 3 mereka bilang bahwa menyusun skala prioritas. Kenapa skala prioritas itu penting?
kita mulai bisa membedakan mana yang disebut dengan kebutuhan, mana yang disebut dengan keinginan. Ada beda antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu artinya sesuatu yang betul-betul kita butuhkan dan harus kita penuhi saat itu. Tapi kalau keinginan kita bisa menunda-nunda. Contoh, orang beli baju bukan berarti baju itu untuk dia pakai. Bisa saja ketika dia lewat jadi dipakai, baju ini bagus sekali. Tapi ternyata ketika dia beli dia tidak pakai, hanya sebagai dia punya keinginan. Ternyata beli tidak pakai, terpajang di kamar saja. Supaya pas masuk kamar dia, kamar aku bagus. Karena koleksi topi, koleksi sepatu. Belum tentu sepatu-sepatu yang dia beli itu tiap hari dia pakai kan? Makanya skala menyusun skala prioritas itu sangat penting. Kemudian yang berikut adalah menghemat penggunaan sumber daya manusia. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya pengganti. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keenam adalah mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Ya, demikian hasil kesimpulan yang Ibu ambil ketika kalian menonton video pembelajaran dan kalian mendiskusikannya di depan dan kita sama-sama membuat hasil kesimpulannya. Ya, Ibu akan kirim tugas ke link kalian masing-masing dan kalian kerjakan tugas itu dan kalian kumpulnya di depan. Boleh kalian kumpulkan sekarang. Ya, sudah selesai hasil tugas kalian semua kan? Ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi di materi yang baru. Kita dikirakan lagi kita akan belajar tentang kebutuhan. Bagaimana cara manusia itu memenuhi kebutuhan dia punya kebutuhan yang sekarang ini dan kebutuhan yang akan datang. Jadi kalau kita belajar tentang kebutuhan, kita belajar tentang ekonomi, berarti kita belajar tentang kebutuhan salah satunya. Ya, itu saja pelajaran kita di hari ini dan Ibu mau buat ya tadi sudah belajar materi tentang kelangkaan. Siapa yang mau bilang sesuatu, mau menyampaikan sesuatu tentang materi yang tadi kita belajar? Apa yang mau disampaikan melalui materi ini? Terima kasih Bu Guru. Kami telah mempelajari materi kelangkaan yang sebelumnya kami belum mengerti apa itu kelangkaan dan akhirnya kami sudah tahu apa itu kelangkaan dan tentang dampak kelangkaan sampai ke cara mengatasi kelangkaan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dari pembelajaran ini yang dari kita belum memahami sampai kita sudah memahami pelajaran ekonomi kelangkaan ini. Terima kasih Ibu. Lihat kamera. Terima kasih Ibu. Kami sudah memahami tentang kelangkaan, dampak-dampak kelangkaan, terus cara mengatasi kelangkaan. Terus kami juga berterima kasih Ibu sudah menonton video Ibu dan semoga bermanfaat bagi kami dan saya dan teman-teman saya. Itu aja dari
Saya. Iya, terima kasih untuk semuanya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Iya. Terima kasih Ibu Guru atas materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Guru untuk materi hari ini yang kami dapat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu berharap juga lewat materi yang hari ini Ibu berikan untuk kalian, itu bisa menjadi bekal untuk kalian, menjadi berkat untuk masa depan kalian, dan satu saat kalian harus jadi orang-orang yang bisa untuk mengatasi kelangkaan. Ya, itu saja. Materi kita selesai sampai di sini. Kalian selesai ini, kalian istirahat. Tapi sebelum istirahat, Ibu minta satu orang berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini. Teman-teman serta Ibu Guru, sebelum kita keluar dari kelas, mari kita satu dalam doa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin.